Selamat berjumpa para sahabat yang terkasih. Salam sehat, semoga semua tetap kuat dan tentu mempunyai hikmah dalam menyikapi dan menjalani masa pandemi ini. Hari ini saya datang kembali ke tengah-tengah para sahabat sekalian untuk berbagi dan berbincang tentang salah satu kekayaan dalam gereja Katolik, yakni kekayaan dalam bidang hukum gereja, dan secara khusus hukum gereja yang mengatur tentang perkawinan. Apa yang menjadi topik yang hendak kita perbincangkan, yang saya mau bagikan pada kesempatan ini? Pertanyaannya yang sangat umum. Mengapa dalam gereja Katolik dikenal tidak ada poligami? Dengan kata lain, orang atau masyarakat umum mengenal bahwa dalam gereja Katolik, kalau ada anggota yang menikah, itu hanya satu istrinya atau satu suaminya, dan menikah sekali untuk seumur hidup. Mengapa? Pertanyaan inilah yang menuntun kita untuk memperbincangkan topik hari ini tentang ciri perkawinan sebagaimana yang diatur dalam KHK 1983. Apa saja itu? Yang pertama, perkawinan mempunyai ciri unitas atau kesatuan. Yang kedua, perkawinan mempunyai ciri indissolubilitas atau sifat yang tak dapat diputuskan. Yang pertama, terkait dengan ciri unitas atau kesatuan, unity. Seorang laki-laki dan seorang perempuan ketika membuat kesepakatan, memberikan janji satu sama lain untuk menjadi suami dan istri sejak saat ini dan membentuk hidup bersama dalam suka dan dukanya, untung dan malangnya, waktu sehat dan sakitnya, ia memberikan kesepakatan itu secara utuh, total, dan dengan semua eksistensinya sebagai seorang laki-laki dan sebagai seorang perempuan. Maka mereka menyatukan jiwa raganya. Bahkan gereja menegaskan perkawinan yang sah kemudian disempurnakan oleh persetubuhan, khususnya untuk perkawinan yang sah dua orang yang dibaptis yang disebut ratum, kemudian disempurnakan dengan persetubuhan yang disebut konsumatum, itu punya ciri tak dapat diputus. Nanti kita akan lihat lagi ciri yang kedua. Karena ini mereka bersatu. Yang namanya kesatuan tidak bisa dipisah-pisahnya. Persatuannya cuma 30%, tapi persatuan yang penuh yang harus terjadi ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan saling memberikan kesepakatan. Sehingga dengan ciri kesatuan ini tertutuplah space atau ruang atau kesempatan bagi pihak ketiga. Maka tidak dikenal dalam gereja Katolik yang namanya poligami. Karena konsekuensi dari ciri hakiki perkawinan ini, yaitu unity, unitas, kesatuan. Kesatuan suami istri, jiwa dan raga, dan seluruh hidup. Dengan bahasa lain disebut consortium totius vitae. Persekutuan seluruh hidup antara dua orang yang berbeda jenis kelamin ini, membentuk satu visi tentang hidup sebagai suami istri. Kemudian ketika dianugerahi anak sebagai orang tua, mesti punya visi yang satu dan hati yang dibagi afeksinya satu sama lain. Tidak bisa ada pihak lain yang masuk. Kalau ada, saya yakin ada yang merasa dikhianati. Entah dia ekspresikan secara spontan, eksplisit, atau diam-diam. Aku kok diduai. Aku kok dimadu. Maka jelas, ciri perkawinan unitas ini, unity yang ada dalam perkawinan itu, menolak
yang namanya poligami, entah itu poligini maupun poliandri. Sehingga sejak memberikan kesepakatan ketika dilangsungkan perkawinan antara si laki-laki dan si perempuan ini, mas dan mbak ini, nyong dan nona ini bersatu, mereka menyatukan seluruh hidup mereka. Karena itu tertutuplah pintu bagi pihak ketiga. Maka hanya ada satu suami, tidak ada 1/2 atau 1/4, hanya ada satu istri. Tidak ada lagi yang 1/2 atau 2, apalagi 3, 4 dan seterusnya. No way. Karena itu semoga suami istri semakin bersatu dari hari ke hari, jiwa raganya. Yang kedua, ciri indissolubilitas, sifat yang tak dapat diputus. Ikatan perkawinan dalam kesepakatan yang suci. Bahkan dalam gereja Katolik ini disebut kesepakatan perjanjian suami istri ini melambangkan kesetiaan Kristus kepada gerejanya, menjadi sakramen untuk 2 orang yang dibaptis. Ikatan ini, kesepakatan ini yang sudah dibentuk, diberikan, tidak dapat ditarik kembali. Karena itu perkawinan berciri indissolubilitas. Maka kanon 1060 menegaskan, sekali kesepakatan diberikan, diandaikan perkawinan itu sah, pasti eksis, kecuali terbukti kebalikannya. Ini ada favor juris, perlindungan hukum terhadap kepastian perjanjian perkawinan, kesepakatan yang telah dibentuk oleh suami istri ini. Kalau hari ini menikah, hari ini juga kesepakatan itu eksis. Sehingga begitu kesepakatan diberikan, perkawinan eksis. Kalau ada yang menggugatnya, buktikan kebalikannya. Dan untuk perkawinan yang ratum antara 2 orang dibaptis, kemudian setelah melangsungkan perkawinan secara sah, disempurnakan ikatannya ini dengan hubungan suami istri atau persetubuhan yang disebut konsumatum, maka perkawinan ini mempunyai ciri indissolubilitas absolut sebagaimana diatur oleh Kanon 1141. Untuk perkawinan yang ratum et consumatum tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun atas alasan apapun kecuali oleh kematian. Maka ingatlah saudara-saudari, kalau perkawinan Anda ratum et consumatum, tidak usah nengok kanan, nengok kiri lagi. Lempeng saja, lurus. Karena tak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun. Ini indissolubilitasnya absolut. Kalau ada masuk kategori yang kedua, perkawinan non-sakramental, misalkan 2 orang tidak dibaptis, menikah sama-sama, pasangannya juga tidak dibaptis, dia tidak dibaptis, lalu bubar. Dalam perjalanan waktu, salah seorang mau menjadi anggota gereja Katolik, menerima baptis, kemudian menemukan pasangan baru. Nah, ikatan perkawinan yang non-sakramental ini, meskipun sudah konsumatum tapi non-sakramental, ini karena non-ratum, itu dapat diputus demi iman pihak yang dibaptis, dengan kenyataan bahwa pihak yang dibaptis ini melangsungkan perkawinan baru, lalu pihak mantan istri atau suami sudah pergi. Itu diatur dalam Kanon 1143 sampai 1147 tentang penerapan privilegi Paulinum. Jadi ada indissolubilitas relatif karena perkawinan belum ratum et consumatum. Ini perkawinan non-sakramental 2 orang yang non-baptis. Semoga para sahabat terkasih dengan mendengarkan perbincangan ini, memahami pemaparan simpel ini, semoga kita semakin menghayati betapa mulianya perkawinan yang sudah saudara-saudari para sahabat bentuk. Perkawinan yang berciri unitas, no way, no space, tidak ada ruang untuk yang pihak ketiga dan yang lain-lain.
memasuki, apalagi mengganggu ikatan ini. Dan kedua, berciri tak dapat diputus. Apalagi untuk para sahabat yang sudah menikah sebagai orang dibaptis, kemudian menyempurnakan ikatan ini dengan hubungan suami istri, humano modo, secara manusiawi, maka perkawinannya tak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun dan atas alasan apapun, kecuali oleh kematian. Semoga semua tetap setia, berbahagia, menjalani suka dan duka, pasang surut dan dinamika hidup perkawinan. Tapi yakin, kalau kita setia, kebahagiaan tidak perlu dicari. Kebahagiaan hadir, tumbuh, dan kita alami di tengah keluarga kita. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.